Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alafis Binar Merdeka Tama dari kelas Mandiri B dengan NPM 2556041027. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS dengan matkul mata kuliah pemerintahan daerah. Soal 1.1. Desentralisasi atau sentralisasi baru. Menurut pandangan saya, secara formal Indonesia masih menerapkan sistem desentralisasi. Namun, secara praktik telah terjadi pergeseran menuju sentralisasi baru. Berdasarkan bab 1, desentralisasi didefinisikan sebagai penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri. Namun, perkembangan teori menuju decentralizing governance menekankan bahwa kekuasaan harus menyebar secara luas, tidak hanya terbatas pada lembaga pemerintah daerah, tetapi juga melibatkan masyarakat dan sektor swasta dalam pengelolaan publik. Kenyataannya, kritik advokasi bahwa daerah diperlakukan seperti anak buah menunjukkan bahwa hubungan hierarkis masih sangat kental. Pemangkasan TKD sebesar 220 triliun itu membuktikan bahwa kendali fiskal kembali diperketat oleh pusat. Ini bertentangan dengan semangat decentralizing governance yang membutuhkan fleksibilitas dan kemandirian. Jadi, sistemnya masih bernama desentralisasi, tapi substansinya semakin terpusat. Poin 2. Analisis menggunakan pendekatan politik masyarakat. Fenomena ini paling tepat dianalisis menggunakan pendekatan politik masyarakat. Pendekatan ini memandang hubungan pusat dan daerah sebagai arena pertarungan kekuasaan dan kepentingan politik. Sentralisasi baru terjadi karena pemerintah pusat memiliki kecenderungan alami untuk mempertahankan dominasi. Ketika terjadi tekanan fiskal nasional, respons politik pusat adalah mengambil kembali kendali sumber daya untuk menjaga stabilitas dan agenda politik nasional. Daerah diposisikan sebagai objek kebijakan yang harus menyesuaikan diri, bukan mitra yang setara. Hubungan yang seharusnya bersifat kemitraan dalam praktik masih berjalan seperti atasan dan bawahan. Poin 3. Contoh konkret di Provinsi Lampung. Ketegangan terlihat jelas dalam pengelolaan sumber daya alam. Pemerintah daerah menginginkan manfaat yang lebih besar dari sektor perkebunan dan tambang untuk pembangunan infrastruktur lokal. Namun, kebijakan harga, izin usaha, dan pembagian hasil masih sangat ditentukan oleh pemerintah pusat. Daerah sering merasa hanya mendapat bagian kecil, sementara dampak lingkungan dan sosial menjadi beban yang harus ditanggung oleh daerah. Soal 2.1. Analisis kesenjangan pilihan dan kepentingan. Terjadi kesenjangan karena adanya perbedaan antara preferensi politik dan kepentingan material. Masyarakat memilih pemimpin melalui pilkada berdasarkan harapan, janji kampanye, atau faktor identitas. Namun, setelah memimpin, pemimpin tersebut seringkali terjebak dalam logika birokrasi, tekanan anggaran, atau kepentingan elit partai. Di Pati, kenaikan PBB 250% mungkin dianggap perlu secara fiskal oleh Bupati, namun nyatanya sangat memberatkan ekonomi rakyat. Di NTB,
Korupsi dana pokir menunjukkan bahwa wakil rakyat lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada fungsi aslinya sebagai penampung aspirasi. Jadi, pilihan rakyat seringkali tidak sejalan dengan kepentingan rakyat yang sesungguhnya. Poin 2. Evaluasi partisipasi, tokening atau pemberdayaan. Berdasarkan tanggap partisipasi Arsene, mekanisme yang ada saat ini masih berada pada level rendah, yaitu tokening simbolis belaka. Musrenbang sering kali hanya menjadi formalitas di mana usulan masyarakat tidak diakomodasi dalam anggaran karena prioritas sudah ditentukan oleh elit. Proses DPRD seringkali hanya kunjungan seremonial tanpa tidak lanjut yang jelas. Dana pokir dalam kasus NTB justru disalahgunakan untuk korupsi. Mekanisme ini belum mencapai tingkat kemitraan, partnership, atau pendelegasian kekuasaan. Masyarakat hanya diberi ruang untuk bersuara, tetapi tidak memiliki kekuatan nyata untuk menentukan atau mengawasi keputusan. Poin 3. Langkah konkret jika saya menjadi kepala daerah, langkah yang akan saya ambil adalah 1. Transparansi digital. Membuat aplikasi publik di mana warga bisa memantau realisasi anggaran dan dana pokir secara real time. 2. Musrenbang. Partisipatif aktif. Mengubah format Musrenbang menjadi forum negosiasi yang terbuka, di mana data keuangan daerah dipaparkan jelas agar masyarakat memahami batas kemampuan daerah. 3. Dewan Pengawas Independen. Membentuk lembaga yang berisi akademisi dan aktivis masyarakat untuk mengawasi kinerja perangkat daerah dan DPRD agar tidak menyimpang dari aspirasi. Saya Alapis Dinar, sekian video dari saya. Semoga membantu untuk semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.